Nia Allah marhamna bil Quran. Dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka ia kelak akan berkata bersorak kegirangan, bacalah oleh kalian kitab catatan amalku ini. Sungguh aku amat yakin bahwa dulu aku kelak akan menjumpai hisab amalku. Dan orang ini termasuk orang-orang yang sukses. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi di surga yang tinggi, yang segala-gala buah-buahannya mudah untuk dipetik. Bahwa fi isyati radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi di surga yang tinggi dan semua pepohonannya mudah untuk dipetik. Ini surga makin makin ditambah-tambah deskripsinya sama Allah supaya kita makin akrab sama surga. Dalam surah Al-Waqi'ah kita udah belajar tuh surga. Dalam dua jenis surga untuk sabikun sabikun dan juga untuk ashabul yamin. Masih ingat nggak tuh ya? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sallatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yutufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in la yasma'una fiha كأس من ماء لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Itu surga buat sabikun sabikun. Belum lagi surga buat ashabul yamin. Ini surga ashabul yamin ini favoritnya Ayah Pardi karena ngebayangin pisang yang gendut-gendut gitu. Pisang gendut-gendut gimana tuh? Ayat Parti nih bunyi ayatnya. Washabul yamini ma ashabul yamin. Isidri makhdud. Wa talhim mandud. Wa zillim mamdud. Wa ma'im maskub. Wa zillim mamdud. Wa ma'im maskub. Wa fakihatin kasirah. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Wa furushi marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara. Urban atraba li ashabil yamin. Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Deskripsinya udah detail banget. Allah cerita tentang surga. Dalam Al-Ghasyiyah juga ayah bunda ketemu lagi. Al-Ghasyiyah udah belajar kan? Juz 30. Allah Subhanahu wa taala gambarin tuh. Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Kalau yang pengen tahu lagi belajar tentang gambaran surga yang detail udah dikasih tahu tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Terus udah disebut Al-Waqi'ah, buat sabikun as-sabikun, buat ashabul yamin, Al-Ghasyiyah sudah disebut. Apalagi yang ayah bunda tahu. Dalam surah Ar-Rahman juga disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Al-insan. Al-Insan itu detail. Dalam Ar-Rahman Allah sebut detail banget tuh. Waliman khafa maqama rabbih jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان sampai selesai sampai ujung surat itu setengah dari surah Al-Rahman bicara tentang indahnya surga.
Dari mulai waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surga Allah gambarin detil. Dalam surah Al-Insan juga begitu. Mulai dari ayat 12. Allah Subhanahu wa taala beritahu tuh. Jadi buat orang yang bersabar, mereka akan dapat jannah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13-nya, muttaqina 'alaiha, mereka bersender, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Nggak ada matahari yang panas dan juga nggak ada yang dingin keamat. Sampai ayat 22. Mulai dari ayat 12 sampai ayat 22 surah Al-Insan. Sampai bajunya digambarin sama Allah Subhanahu wa taala. Minumannya, pelayannya, Masya Allah. Dah balik bahwa fi isyatir radiyah. Jadi kalau pengen tahu hidup yang diridhoi, gambarannya kecil. Dikasih tahu sama Allah. Kehidupan yang diridhoi di surga. Dan surga Allah tuh, ayah bunda, nggak cuma di akhirat nanti. Di dunia juga Allah hadirkan buat hamba-hamba Allah yang salih. Jadi di dunia surganya udah berasa. Udah dikasih. Ayah bunda buat yang lagi tumben soleh, ngerasa nggak baru nambah amal soleh dikit aja gitu. Ntar ada aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Suka ngerasa nggak? Kadang-kadang saya sama Umi Maya suka suka kegeeran. Ya Allah, ini baru nambah amal soleh dikit dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi. Jadi suka kegeeran. Yang pernah ngerasain surga di dunia nggak boleh tulis pengalamannya. Mau ditulis di chat, mau ditulis di grup, silahkan. Lama nggak punya anak, kepengen anak, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enaknya makan sop kambing nih. Sop kambingnya datang. Terus batuk-batuk, pengen kayaknya sehat, segar, enaknya diajak ke puncak nih, biar udaranya menghirup oksigen yang bersih. Tiba-tiba ada temen yang ngajak. Mau ikut nggak lu? Asal tek kepengen gitu, dikasih. Diajak makan di resto. Iya begitu, Bunda Stella. Jadi enak. Yang lebih enaknya lagi nggak pakai duit, nggak pakai bayar. Lebih enaknya lagi nggak pakai proses. Semuanya datang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ayah bunda baca ya, cari hadisnya. Ada tuh li ibadiyah salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uyunun sami'at. Kemerduan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbil bashar. Dan keindahan yang tidak pernah terbesit di hati manusia. Aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat hamba-hambanya yang saleh. Ada tuli ibadah salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Dan dalam surat Yasin juga kan ada tuh, disebut sama Allah Subhanahu wa taala gambaran surga. Walau fiha ma yashtahun. Mereka boleh kepengen apa aja. Ciri-ciri ahli surga kalau kepengenan datang. Iya, benar. Kalau kepengenan datang. Jadi tapi kepengenannya nggak akan membuat dia lalai dari niat Allah. Kepengenannya orientasinya bukan duniawi. Jadi kalau kepengenan mah cuma kepengenan enak nih durian. Durian datang. Gitu. Kira-kira bagi penyuka durian, hidup yang diridhoi balik ya, ayah bunda.
Jadi kalau kalau hidup yang diridho itu simple. Tadi itu aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi kalau orang tua sayang sama anak aja kalian bisa ngerasain bagaimana perbedaannya. Ada mungkin ya ayah bunda. Anak yang paling kita sayang. Kalau ada anak yang paling disayang tuh orang-orang pada ngeliat itu perbedaannya kasih sayangnya orang tua sama itu anak. Nah, apalagi ini Allah kalau udah sayang, kalau sayang sama hambanya, udah jadi prioritas dikasih segala-gala. Nah, itu yang disebut hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti target sama ya Bunda, cari amalan yang akan mendatangkan ridho Allah. PR cari di sini amalan apa aja yang akan mendatangkan ridho Allah. Kalau dapat perbanyak, hunting sama ya Bunda, googling amalan-amalan itu. Simple. Kalau Allah sudah ridho, segala-gala tuh, segala-gala akan jadi mudah. Dan surga tuh nggak jauh-jauh, kata ya Bunda. Surganya dekat. Di dunia juga ada berasa. Bahwa fi aisyatir radiyah. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Aliyah dari aliyah dari kata ala. Ala di atas. Aliyah tinggi. Di Indonesia ada madrasah sanawiyah, madrasah menengah, madrasah aliyah, sekolah tinggi. Jadi kalau kalau aliyah tuh biasanya kalau di negara Arab itu malah sarjana di sekolah tinggi. Di Indonesia ini SMA. Jadi sanawiyahnya kalau di negara Arab 6 tahun. Dan ayah bunda rahmati Allah di ayat ini di jannatin aliyah Allah cerita surga itu tinggi. Dan gambaran tingginya itu dalam surah Al-Ghasyiyah, ayah bunda bakal tahu tuh. Allah sebut tuh surga itu tinggi berkali-kali. Fiha fi jannatin aliyah di surga yang tinggi. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada air yang mengalir, mata air yang mengalir. Dan hukum air mengalir tuh dari tinggi ke rendah. Jadi lagi-lagi tinggi. Fiha sururu marfu'ah. Dan di sana ada dipan-dipan, coach, sofa-sofa tempat mereka duduk marfu'ah yang ditinggikan. Tinggi, tinggi, tinggi. Di jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiya, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah. Allah sebut tinggi, tinggi, tinggi. Dan kedudukan yang tinggi itu yang yang semua orang pengen. Dan kalau di negara-negara yang mahal tanahnya, biasanya tempat orang-orang kaya tinggalnya itu di upper upper hill, di bukit-bukit yang tinggi. Pemandangan kota kelihatan. Dan itu gambaran juga dibuat buat kita semua bahwa kehidupan yang mulia tuh istananya, vilanya, kastilnya di tempat-tempat yang tinggi. Ya, ya Bunda, rumahnya sekarang berapa mdpl di atas berapa meter di atas permukaan laut. Kalau Ayah Andung sama Bunda Lucy sering menaklukkan gunung, biasanya ini sekian ribu mdpl. Cirebon deket Nah, pantai, Wis Bob. nah, jadi rumahnya masing-masing tuh berapa mdpl. Nanti
Kalau belum belum tinggi, nah minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ntar saya mau minta yang tinggi ya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Maqam Mahmud, jadi surga yang paling tinggi. Dan ini ya Bunda yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau doa minta surga yang paling indah, paling tinggi. Wa idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdausa fa innaha a'laha aw awsatuha. Kalau kalian minta surga pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling indah. Cari itu ya hadisnya. Jadi jangan kaleng-kaleng kata Ustaz Dasar Latih. Jangan gemen-gemen. Jangan ngomong, ya Allah, saya ntar masuk surga, di emperan juga nggak apa-apa. Itu jangan. Disuruh sama Rasul, kalau doa, mintanya doa apa? Surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Cari-cari hadisnya sama ayah bunda. Karena Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling indah. Fa'innaha a'laha au awsatuha. Yang paling tinggi dan paling indah. Dan tapi ayah bunda harus ingat bahwa yang menuju yang tinggi itu biasanya nggak gampang. Kayak Bunda Lucy sama Ayah Andung kalau naik yang ke tempat yang tinggi, makin tinggi itu makin lelah, oksigen makin tipis. Tapi kalau udah nyampe, indahnya Masya Allah. Dari mana sebab tahu menuju yang tinggi itu nggak gampang? Kan udah belajar kita dalam surat Al-Balad. Falat tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Mengapa engkau tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar? Mendaki lagi sukar tuh. Bunda Airina tangannya udah bergerak-gerak. Ingat. Jadi jalannya mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahu gak kau? Apakah jalan mendaki lagi sukar? Apa itu ya Allah? Fakurokbah. Bebaskan perbudakan. Kalau ada orang di sekeliling kita yang kayaknya hidupnya masih luntang-lantung, bantuin. Ada anak yang nggak sekolah, bantuin. Apalagi kalau ponakan, apalagi kalau cucu, dekat maupun jauh, bantuin. Fakurokbah. Au it'amun fi yaumin zi masrobah. Atau memberi makan pada hari banyak orang kelaparan. Lagi dalam kondisi kelaparan, nggak nimbun harta, tapi berbagi makanan terus. Kemarin Usbab kedatangan tamu dari Turki, dari Kazakhstan, dan mereka mohon doanya mau bantuin ini kampus Cianjur. Terus saya nanya sama mereka, bukannya ekonomi Turki lagi berantakan sebelum itu? Kalian mau bantu? Dia bilang, udah berkali-kali ekonomi kami diganggu sama Amerika dan sekutunya. Tapi kalau sedekah mah orang Turki udah biasa. Oh, Masya Allah. Itu pelajaran kalimat yang, hah, kaget. Bunda kalau kita pergi ke Istanbul, nggak usah banyak-banyak deh. Ke Museum Topkapi aja. Barangkali udah banyak yang sudah berkunjung ke sana ya. Kita bakal ngeliat tuh kualitasnya Islam Muslimin di Turki itu dahsyat banget. Kekhalifahan. Jadi, Masya Allah. Dalam kondisi mereka lagi krisis ekonomi aja, mereka masih terbiasa untuk sedekah, wakaf, masih terbiasa. Jadi, au it'amun fi yaumin zi masghubah. Yatiman za maqrabah, kepada anak yatim yang masih jadi kerabat, au miskinan za matrabah. Tapi highlightnya ya Bunda, jalan menuju surga yang tinggi itu mendaki lagi sukar. Fi jannatin aliyah, dia mendaki lagi sukar.
Dan kemarin tuh ada statement Gus Bob yang Allah ilhami itu. Tanyakan kepada semua orang yang rapotnya IPK-nya bagus, maka bukanlah sebuah kebetulan. Pasti mereka melaluinya dalam keprihatinan dan kesulitan. Jadi kalau mau nilai yang bagus, rapotnya, nah mereka akan hidup prihatin, belajar sungguh-sungguh, mengamalkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah itu ntar sampai ke tempat surga yang tinggi, insya Allah. Utufu hadaniyah dan buah-buahannya dekat. Bunda, banyakin makan buah ya. Ini dan banyakin juga nanam buah. Nanamnya yang hibrid-hibrid aja, yang rendah-rendah aja. Jadi rasakan tuh sensasi metik dari hasil tangan sendiri nanamnya. Enak tuh. Kalau di rumah ada anggur, di rumah ada duren, di rumah ada apel, ada segala macam yang Masya Allah metiknya pendek, itu mah viral tuh kayak anduk. Foto-foto aja kerjaannya. Belum juga dipetik, motonya aja orang udah pada iri. Jadi Masya Allah, serendah itu ya Ustaz. Iya, rendah. Nggak usah susah-susah. Jadi, nah miniatur-miniatur surga tuh, nah dibuat sama kita. Dan sama kalau kita belajar kenapa kok banyak sekali buah-buahan digambarkan dalam kehidupan surga, selain itu adalah konsumsinya ahli surga, untuk mendapatkan buah, untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu harus belajar proses. Nanam yang benar. Dan kehidupan juga begitu. Kerjanya itu melakukan aja proses amal soleh. Banyak orang yang seumur hidup belum pernah nanam satu pohon pun seumur hidup. Tahu-taunya segalanya serba instan. Nah ini pelajaran. Ahli surga itu adalah mereka yang senang ngejalanin proses. Ngejalanin kepedihan, keprihatinan, getir, semuanya dijalani. Tapi ntar hasilnya, metiknya enak, kayak buah-buahan. Nggak usah ngebayangin duren musang king, yang satu pohonnya bisa ada puluhan atau ratusan buah. Satu buahnya bisa harganya jutaan. Nggak usah ngebayangin, wah enak banget ya manennya dia. Nanamnya dong, bayangin. Yang kebayang yang dilihat di YouTube, di TikTok, di segala macam, itu waktu lagi panennya. Nanamnya melalui masa yang panjang, serangan hama yang aneh-aneh, segala macam. Dan itu juga disebut sama Allah dalam ayat-ayat surga. Ayat-ayat surga tuh ayat benar mati Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan, buah-buahan selain buat dikonsumsi, maka proses untuk mendapatkannya. Nah, jadi ini nikmat nih. Ini ayat-ayat Cianjur banget. Tempat yang tinggi, banyak nanam-nanam. Wah, pokoknya kayaknya surga di dunia Allah sudah hadirkan di Cianjur. Ntar ayah bunda sering-sering datang ke sini ya. Insyaallah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.